bisa menetralisir aura negatif. hal negatif. Termasuk misalkan begini, orang misalkan dia takut dengan singa, Oke. dengan harimau atau binatang buas. Itu dulu dia sering kesurupan. Wah, Sering kesurupan karena betul. Allah menciptakan apapun juga adalah untuk kesejahteraan, untuk kebaikan manusia. Iya, betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi rekan-rekanku semuanya, seantero jagat. Oke, hari ini kedatangan tamu istimewa di studio saya nih. Beliau adalah namanya Dangru. Siap. Singkatannya Dadang Ruhyat. Dadang Ruhyat. Siapa yang Bukan Komandan Regu tapi Dadang Ruhyat. Jadi bukan Komandan Regu, bukan. Bukan. Sugante Komandan Regu. Bukan. Dulu pernah jadi Komandan Regu di Kesatuan. Di Kesatuan. Kesatuan Tentara Langit. Beliau mantan tentara langit atau mantan security. Jadi naik pangkat dari satpam ke security. Naik 2 tahap. Naik 2 tahap. Oke, beliau sudah berapa tahun nih masuk di M terapi? 6 tahunan. 6 tahun dengan banyak perjalanan yang liku-likunya beliau. Yang tadinya beliau itu garda terdepannya dalam satu urusan, siapa yang nggak tahu dengan Dadang Ruhyat ya, di Sukabumi. Oke. Amin. Oke. Beliau ini masuk GM terapi sudah 6 tahun dan perjalanan beliau sudah dilihat oleh banyak orang ya. Jadi tulak pantok. Jadi ganyol. Jadi ganyol pernah. Tameng. Jadi tameng pernah. Jadi perisai pernah. Jadi tulak pantok Tulak pernah. pantok pernah. Jadi ganyol pernah. Pernah. Ya, Mobil bonggok, munur, diganyol. Luar biasa rekan-rekan. Ya, orangnya lucu ya. Pika sermen tapi pika serius. Nah, beliau melakukan terapi. Alhamdulillah pasiennya sudah ya Jawa Barat, udah tahu ya. Pokoknya mah keluar pernah ke Lampung pernah. Lampung pernah. Sumatera. Tapi untuk Jawa Barat, Bekasi, Garut dan sebagainya. Kuningan, Bandung, Bogor, Jakarta. Jadi terkenal rekan-rekannya. Amin, gara-gara Tadi nada GM. gara-gara GM. Asal nama tulak panto. Tulak panto. Maksud tulak panto itu tukang adaguan panto gitu maksudnya. Tapi setelah masuk GM, alhamdulillah perkembangan beliau bisa menguliakan anaknya ya. Alhamdulillah. Sudah kuliah lulus. Lulus. Saya pun sudah bisa ikut kuliah juga ya. Sekarang masih kuliah juga. Aja. Jadi menyekolahkan anaknya sampai Menyekolahkan beres, anak. kemudian anaknya sekarang sudah mandiri, alhamdulillah. kemudian ya rumahnya sudah layak. Amin, alhamdulillah. Itulah Ya, sejarah punya rumah sehat Gus Musar Rasa Jasa. dan punya rumah sehat terus Gus Musar Jasa. Oke. Nih Pak Dadang nih. Sekarang kan momentumnya itu Lodaya Banyu ya. Siapa? Lodaya Banyu, tapi ada cirinya itu pendan ya, Betul. atau Braja Geni. Nah, ini kata guru kita, kata Buya Gus Muslim bahwa di abad 4 sampai 9 itu orang yang memakai kalung ya Braja Geni ini ya, pakai kalung Braja Geni ini adalah orang-orang istimewa. Orang spesial, pokoknya orang tangguh aja. Betul. Nah, sekarang tuh muncul lagi sekarang di tahun 2022 di momentum Lodaya Banyu. Ya pasti seperti itu lagi kan? Betul. Kalau dulu orang istimewa, kalau dulu orang luar biasa, begitu sekarang ya seperti itu karena itu sejarah. Oke. Sekarang kan ada momentum pendan nih, Pak Dadang ya. Pernah nggak memberikan pendan kepada orang lain? Apa itu penyakit atau masalah? Pernah. Oke, gimana ceritanya nih? Rekan-rekan semuanya kita simak cerita Dadang Ruhyat. Mungkin kalau untuk pengobatan juga sering menggunakan kalung pendan Braja Geni itu Iya, iya. Karena tidak mungkin kalung pendan itu ada kalau tidak memberikan manfaat. Kalau dia memberikan manfaat, Karena Allah betul. menciptakan apapun juga adalah untuk kesejahteraan, untuk kebaikan manusia. Iya, Itu betul. saya meyakini itu apa yang disampaikan oleh Buya, oleh Aang, oleh guru saya, Pak Mas Dadang Kusmayadi. Iya. Itu semuanya saya meyakini itu dan saya semuanya sudah melewati itu. Jangankan orang beli misalkan, Iya. orang beli. Ini pernah saya kasih pinjam, Aang. Iya, iya. Pernah saya kasih pinjam. Pernah ada orang yang susah ditagih. Oke. Gitu. Ada orang susah ditagih, malah kalau ditagih itu dia selalu
kasar ya Iya. kepada orang yang nagihnya itu gitu kan. Kata saya, manfaat dari pendan giok Brajageni ini adalah bukan hanya untuk menetralisir aura negatif ataupun racun di tubuh manusia, tapi juga bisa memberikan aura itu kan, atau wibawa. Betul. Ya, nah mungkin orang tersebut juga kan sama ya, berawal dari mungkin sebuah kepercayaan, ya, betul. terus meyakini bahwa Allah itu memberikan kelebihan kepada setiap manusia, dan ada beberapa benda yang diambil dari surga yang sekarang ada di muka bumi ini. Banyak ya. Betul. Salah satunya seperti Hajar Aswad adalah batu juga ya. Batunya betul. Nabi Sulaiman alaihissalam juga batu juga. Nah mungkin yang mengandung supernefrit ini salah satunya adalah giok pendan wulung Brajageni yang pernah dipegang oleh Ang Prabu Siliwangi, gitu kan. Salah satunya mungkin setiap orang yang memegang kalung pendan ini atau yang menggunakan pendan ini, insya Allah bukan hanya dia sehat secara fisik, bukan hanya menetralisir racun, bukan, tapi bisa menetralisir aura negatif. Hal negatif. Termasuk misalkan begini, orang misalkan dia takut dengan singa, dengan harimau atau binatang buas, ular seperti misalkan binatang melata ya yang mengandung bisa seperti itu, kelabang, kalajengking ataupun ular. Ini bisa, saya pernah gitu kan, orang tersebut saya pinjamkan tanpa sadar, dia seolah-olahnya mungkin pada waktu tidak menyadari bahwa manfaat dari kalung pendan tersebut lebih daripada hanya sekedar bisa membuat orang itu menjadi baik. Betul. Gitu kan? Karena sistem perbaikan tubuh itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain yang menggunakan atau yang memanfaatkan kalung pendan ini. Mungkin, nah itu rekan-rekan semuanya salah satu garis besar. Nih ada cerita nggak Pak Dadang nih? Baik secara mistik ya, orang kan ada penyakit itu ada non medis, ada non medis. Jelaskan kalau medis tadi untuk menetralisir racun di dalam tubuh, ya, untuk meningkatkan gelombang elektromagnetika, atau untuk melancarkan peredaran darah, itu kan udah jelas, bisa bisa dibuktikan oleh laboratorium juga. Nah, ini cerita nih, ada cerita Pak Dadang tentang apakah itu penyakit yang di luar non medis, kemudian Pak Dadang memberikan barang tersebut atau anggaplah menjual, itu ada nggak cerita, coba ceritanya nih. Ini cerita mistik rekan-rekan semuanya. Saya pernah menjual pendan tersebut ke 3 orang yang berbeda ya. Pertama orang Banten, kedua orang Garut, ketiganya adalah masih orang Sukabumi. Sukabumi. Mungkin yang 3 orang ini memiliki kasus yang berbeda. Betul. Kasus yang berbeda. Tapi penyakitnya maksudnya hampir sama, yaitu penyakit gangguan non medis atau yang disebut juga penyakit yang diakibatkan oleh klinik. Mungkin sudah berobat teluh lah, sejenis teluh lah, urgit, santet lah kayak gitu ya. Yang bisa diakibatkan mungkin karena itu tadi genderuwo, setan kayak gitu kan. Nah mungkin saya pernah menjual pada waktu itu, kata saya, gunakan pendan ini, kalung pendan ini. Apa kalau memang misalkan dibeli, silahkan. Kalau memang misalkan belum punya uang nih, pakai aja dulu. Gak apa katanya, kalau memang biar khasiatnya, manfaatnya ada, saya beli aja berapa harganya. Mulai pada waktu itu mungkin saya jual di 700 ya. Dan itu sampai sekarang dia sudah punya 3 produk Gusmus terapi ya, yaitu kalung pendan, gelang brekelet, dan mungkin waktu pada dulu ada Ridimen itu ya. Betul. Nah itu dulu dia sering kesurupan. Kesurupan. Jadi mungkin sudah berobat kemana-mana, katanya apakah itu karena warisan ya? Betul. Menurut cerita dia, karena katanya sampai ini bagi waris, mungkin nggak tahu saya warisannya masih ada. Kalau keluarga yang lain katanya sudah habis. Apakah mungkin diakibatkan dari situ? Wallahu a'lam. Yang penting kalau buat saya, apapun itu penyakitnya, dari manapun sumbernya, itu mungkin semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalung Allah ciptakan juga. Itu karena ada hadas, seperti ada hadis. Betul. Jadi likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Betul. Itu karena mungkin sudah menjadikan satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian, Allah memberikan juga solusi. Ya kan? Itulah mungkin yang pernah dirasakan oleh pasien saya. Setelah diberikan kalung pendan itu, hasilnya bagaimana? Alhamdulillah. Yang tadinya rumahnya dia angker ya, serem gitu kan, mungkin itu pun seolah-olahnya diakibatkan dari aura negatif. Terus yang aura negatif ada di dalam dirinya sendiri pun seolahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Seperti misalkan dia temperamental, pada waktu itu ya sering kesurupan. Jadi tiba-tiba si anaknya itu nangis tanpa henti tapi tidak mengeluarkan air mata. Kan itu bingung itu ya. Bingung. Nangis tapi kalau nggak keluar air mata ya. Biasanya kan secara logika manusia nangis itu pasti mengeluarkan air mata. Tapi
hampir setiap nangis, misalkan nangis dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, dia nangis. Tidak mengeluarkan air mata, tapi nangis tidak pernah berhenti. Terus ada yang tertawa, tidak ada rangsangan tertawa, tapi tertawa sendiri. Tertawa sendiri. Nah, itulah mungkin. Nah, ya, di luar. Ya. Ya. Itu mungkin saya sendiri apa yang diajarkan oleh guru ya, mungkin oleh Aang, oleh master, bahwa penyakit itu bukan hanya penyakit medis, ada juga penyakit non medis. Nah, mungkin saya sampaikan itu, dan alhamdulillah sejak menggunakan pendan kalung giok Braja Geni itu bukan hanya dia jadi tenang, jadi nyaman, tapi sampai hari ini tidak pernah sakit-sakit. Nah, ini rekan-rekan semuanya ya, perlu diketahui oleh halayak banyak, GM Terapi mempunyai produk namanya kalung pendan atau kandung pendan Braja Geni seperti itu. Ternyata bukan hanya menetralisir racun di dalam tubuh untuk keseimbangan, juga seperti tadi hal-hal yang berbau mistik dan sebagainya, karena ya itulah alam seperti itu. Alhamdulillah rekan-rekan juga ternetralisir. Nah, inilah solusi untuk kesehatan lahir dan batin. Malah gini, ada saya ngobatin di Banten, dia ada kanker payudara. Dia ada kanker payudara, terus dia juga divonis bahwa dia itu memiliki kanker rahim. Kanker rahim ya, cancer ya pada waktu itu. Dan itu sudah hasil dari pemeriksaan labnya ada dari dokter kandungan. Betul. Tapi setelah menggunakan kalung pendan giok tersebut selama hampir 21 tidak pernah dibuka, 21 hari tidak pernah dibuka, terus di lab lagi, hasil labnya itu negatif. Jadi ternyata bukan hanya untuk menetralisir aura negatif, tapi juga ternyata bermanfaat untuk orang yang memiliki gangguan atau penyakit kista, kanker, tumor, miom. Dan itu mulai menipis itu kalau tumor setelah negatif. Hasil labnya, jadi si dokter yang mengeluarkan kan bukan kita ya. Iya betul. Cuman kita kan soalnya pada waktu itu melakukan pemeriksaan. Betul. Oh iya, bahwa ini memang ada gangguan, ada benjolan. Betul. Nah, kalau memang tidak suka dengan jamu-jamuan atau dengan ramuan-ramuan, gunakan ini saja. Atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini berarti sudah 2 tahun tidak kambuh lagi, tidak terjadi. Alhamdulillah. Jadi si kanker payudaranya sehat atas izin Allah. Betul. Ini rekan-rekan semuanya cerita Pak Dadang mau dalapan nanti. Siap. Oke, belum produk-produk lain. Itu cara penggunaannya bagaimana Pak Dadang kepada kasus-kasus seperti itu? Sebetulnya itu hanya digunakan saja, dipakai saja, dikalungkan. Karena menurut Buya, menurut Aan, dan menurut guru saya Mas Dadang Kusmayadi, orang yang menggunakan ataupun menyimpan kalung tersebut di rumahnya radius 200 meter dari tempat yang disimpan itu kalung pendan, maka akan ternetralisir dari hal-hal negatif. Apakah itu dia sering kecurian, dengan menyimpan kalung tersebut insya Allah atas izin Allah tidak akan kecurian lagi. Oke, itu rekan-rekan semuanya cerita nyata ini dari Pak Dangru ya. Orangnya ada orangnya ada, dan kalau rekan-rekan perlu pendannya itu hubungi aja pada Dangru lihat ya. Siap. Dan kirim ke email promo nih. Ya, oke. Ke email saya, dan atau kalau yang sudah tahu nomor telepon beliau ya tinggal kontak saja beliau. Siap. Oke, mudah-mudahan berita ini, busro ini ya menjadi manfaat untuk kita semua. Dan kita salam sehat selalu dan salam bunga. Amin. Ditutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lodaya banyu. Jaga pikiran jeung jiwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.